مثلا. Halo, sanak kasadonyo, ba kabar? Lai sehat? Sip, mantap. Basuh jawab lek sana. Kali ini saya akan merekap filem dari negara Hungari yang berjudul Stranglet yang rilis tahun 2016. Filem ini menceritakan tentang seorang detektif salah tangkap orang sehingga pembunuhnya pun berkeliaran di kota itu. Dia pun sering membunuh lagi akibat kecerobohan detektif. Polisi pun mendatangkan detektif muda. Apa sana lebih bisa detektif muda itu menangkap pembunuh sana. Awak lanjut ke filmnya sana. Film diawali seorang pemuda bernama Akos Rati lagi jemput pacarnya. Setelah ketemu, mereka pun pulang bersama. Besoknya, Akos Rati pun dipanggil polisi karena malam itu pacarnya ada yang membunuh. Detektif Bota pun menuduh Akos pelakunya karena Akos lah bersamanya yang terakhir. Bota pun memaksa Akos buat mengaku aja karena desaan Bota dia pun mengakuinya. Akos pun langsung ke TKP buat menceritakan kejadian itu. Bota pun langsung menyaksikan di sini. Akos pun mengapak kepala pacarnya dan memperkosanya lalu membuang mayatnya ke air. Di pengadilan, Akos pun diadili karena kasusnya terlalu keji sehingga dia pun dihukum penjara seumur hidup. Di penjara dia disiksa sama napi lain karena kasusnya. 7 tahun berlalu, kita bisa melihat kalau ada seseorang menikmati filem Pemersatu Bangsa. Ketika malam hari, ada seorang wanita jalan sendiri, lalu dia diajak numpang sama seseorang. Ketika di atas motor, orang itu menggrepe wanita itu. Wanita itu menikmatinya, dia pun mencari tempat sepi, langsung menggas wanita itu di atas jerami. Ketika dicelupkan, wanita itu tidak mau dan melawan, sehingga dia pun mencekiknya hingga tewas. Setelah puas, dia membuang mayat wanita itu ke dalam air. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Pagi hari, detektif Bota pun turun tangan lagi karena kasus pembunuhan lagi. Dia pun sangat kesal karena pembunuhnya tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Malam selanjutnya, si pembunuh mencari korban lagi. Dia pun menemukan wanita lagi jalan sendiri pulang. Karena si wanita merasa ada yang mengikuti dia, dia pun percepat jalannya. Tiba-tiba dia dihantam dari depan. Seperti biasa, dia pun melakukan aksinya. Setelah puas, si pembunuh meletakkan badan wanita itu di atas rel agar dilindas kereta. Nasib baik wanita itu sadarkan diri, dia pun menjauh dari rel itu sehingga dia pun selamat dari kereta yang lewat. Pagi hari, Bato sampai ke TKP. Ketika tanya-tanya sama korban, dokter pun melarangnya. Bato pun sangat kesal lalu dia menyuruh asistennya buat foto jejak ban motor si pembunuh. Tiba-tiba datanglah detektif muda bernama Zoltan. Dia ini diutus buat cari pelakunya karena Bato sudah terlalu tua. Ketika mau paskan bukti sama ban motor, Sultan pun sangat kesal karena fotonya tidak jelas sehingga mereka pun cekcok. Bisa dilihat kalau mereka ini kurang akrab. Si pembunuh pun pergi ke rumah sakit buat habisin wanita semalam. Dia pun kaget melihat ada seseorang menjaganya. Dia pun membatalkan niatnya. Setelah sadar, Sultan pun tanya-tanya ciri-ciri pelakunya. Si wanita pun tidak bisa melihatnya secara jelas. Dia hanya melihat kalau orang itu pakai baret hitam. Kota bersama temannya langsung ke tempat orang berbaret hitam itu. Ketika di jalan, orang itu pun putar balik dan menjauh dari mobil polisi. Ketika sudah terjebak, dia pun lari ke dalam hutan. Pada akhirnya ketangkap juga. Di kantor polisi, dia ditanya Sultan, tapi orang itu ketakutan karena dia melakukan pemburuan ikan ilegal sehingga dia pun kabur karena tidak ada bukti lagi, dia pun dibebaskan. Di penjara, Akos sedang menjahit bola, lalu dia dipanggil polisi karena ada yang menyengguknya, lalu dia menyelipkan jarum ke dalam mulutnya.
Ternyata dia dijenguk sama adiknya sendiri. Dia pun ingin naik banding Akos, tapi Akos menolaknya. Lalu adiknya pun memberikan foto anaknya dan pergi. Di sisi pembunuh, dia pun mulai cari target lagi. Setelah ditandain, wanita itu merasa kalau ada yang mengikutinya. Dia pun jalan cepat-cepat ke perumahan yang ada orangnya. Tiba-tiba dia dipukul dari belakang. Dengan cepat wanita itu menahannya dan meminta tolong kepada orang yang terdekat. Lalu orang pun keluar dari rumah dan mengejar si pembunuh itu. Karena terlalu gelap, dia pun berhasil kabur. Di sini kita baru bisa melihat wajah pembunuhnya. Dia pun melap jejak darah di lehernya. Lalu polisi pun datang ke rumahnya buat bilang kalau istrinya diserang oleh seseorang. Dia pun masuk rumah sakit. Awak panggil pembunuh Eko Peli ya sana. Di kantor polisi, Bota pun tanya sama orang yang mengejar pembunuh itu. Dia pun tidak bisa menjelaskan secara detail karena terlalu gelap. Dia hanya mendengarkan kalau sepatu pembunuh itu sangat berisik dan berbunyi. Karena kurang puas, Bota tanya langsung sama korbannya. Wanita itu menjelaskan kalau pelakunya itu cara bernapasnya sangat aneh. Hanya itu saja yang dia tahu. Lalu Peli pun menjenguk istrinya bersama anaknya. Setelah sampai dia pun sangat kaget karena melihat jaket sama wig rambutnya mirip sama target dia tadi. Karena tidak mau istrinya curiga, dia buang palu itu ke dalam danau. Di kantor polisi, dua detektif ini kena marah sama bosnya karena belum bisa juga menangkap dua pelakunya, sehingga dia pun menegaskan kalau waktunya itu hampir habis. Karena korbannya selalu dibuang di dalam air, Sultan pun menyelam. Ternyata para korban itu menyampaikan petunjuk. Sultan pun mengira pelakunya ini satu orang. Dia pun coba bertanya pada asistennya apakah ada kasus ini di masa lalu. Asistennya bilang yaitu kasusnya Akos Roti. Dengan cepat Sultan pun mau lihat berkas kasusnya. Setelah dilihat, Sultan pun menuduh Bota karena dia kurang teliti periksa orang, sehingga Bota pun sangat kesal sama Sultan. Lalu Sultan pun minta buka lagi kasus Akos ini ke atasannya. Dia pun menolaknya karena terlalu menganggap dirinya tidak becus, sehingga atasannya pun meminta cepat selesaikan kasus sekarang. Karena kepikiran juga sama omongan Sultan, atasannya menyuruh detektif lain buat pantau Bota. Karena bersama dialah mengurus kasus Akos Roti dulu. Di sisi Peli, dia tidak bernafsu sama istrinya. Dia pun pergi keluar buat cari mangsa yang segar. Setelah lama menunggu, dia pun tidak melihat mangsanya, sehingga dia pun bosan dan pergi dari situ. Tiba-tiba ada gadis muda mau ikut numpang bersamanya karena sepedanya rusak. Rajaki nak ke mano do sana. Di mobil, Peli pun tidak menurunkan gadis itu di rumahnya, malah membawanya ke bawah jembatan. Disinilah eksekusi sana. Setelah puas, Peli pun membuang mayatnya ke sungai lagi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Di sisi Akos, dia pun mimpi buruk kalau dia itu disiksa. Karena sudah takut, dia pun coba akhiri hidupnya dengan menancapkan jarum ke tangannya. Dengan cepat temannya tahu dan memanggil penjaga. Akos pun berhasil dibawa ke rumah sakit. Pagi hari telah ditemukan mayat lagi. Di sini atasannya sangat marah sama Bota. Kalau emang pembunuhnya sudah ditangkap, pasti ini tidak akan terjadi. Sultan pun melihat sel Akos. Dia melihat surat. Ternyata bandingnya ditolak sama Bota. Itulah sebab Enio yang akhiri hidup di sana. Di sisi Bota, dia pun mengajak adik Akos minum berdua karena merasa bersalah gitulah kan. Tapi orang di sana membicarakan adiknya Akos, sehingga Bota pun agak kesal di sini.
Zoltan pun bilang sama bosnya ada yang aneh di kasus Akos. Dia telah 2 kali naik banding malah ditolak sama Bota. Lalu Zoltan menyadap percakapannya Bota sama atasannya. Di sini kita bisa tahu kalau dia itu menghakimi Akos buat mengaku aja agar dia bisa dipromosikan jabatan. Disinilah kejahatan detektif tu sana. Salah menangkap orang sehingga pembunuhnya pun berkeliaran. Karena hal itu Zoltan pun sangat kesal. Valami nem stimmel. Mondod! Nem emlékszem! Lalu atasannya mengajak Akos berbicara jujur agar namanya bagus lagi. Akos pun cerita kalau malam itu emang benar dia lagi cekcok sama pacarnya. Dia juga ingin sekali membunuh pacarnya tapi dia membatalkan niatnya. Lalu dia mengasih buah ceri buat tanda maaf dia. Kalau membunuh pakai kapak itu dia dipaksa oleh Bota. Dia pun tidak bisa melawan lagi karena takut dipukul. Dia hanya pasrah aja. Az igazságszolgáltatásban. Mi? Szarrá vertek. Di sisi Peli, dia lagi mundurkan mobilnya. Tiba-tiba kaca belakangnya pecah. Malam hari, Bota menemui adik Akos dengan niat antarkan payung plus mawar. Karena terbawa suasana, mereka pun silaturahmi. Ketika dicelupkan sama Bota, adik Akos pun menolaknya karena tidak mau. Lalu dia pun pergi pulang. Pas di luar, dia sempat diikuti sama Peli. Tapi Peli memilih mangsa lain. Lalu dia ketemu mangsa baru buat diajak numpang. Si wanita pun mau karena sudah kenal. Ketika jalan sepi, dia pun berhenti dan melancarkan eksekusinya. Di sini, si wanita pun berontak dan memegang pecahan kaca tadi. Peli pun mencekiknya hingga tewas. Bisa dilihat setelah membelah payudara wanita itu, dia pun sangat keenakan. Biasalah sanak psikopat pada umumnya kan mode itulah sanak. Setelah puas, dia pun membuang mayat wanita itu ke sungai lagi. Ketika di rumah, dia pun melihat istrinya. Karena masih strong, dia pun melanjutkan sama istrinya. Tiba-tiba istrinya pun kaget karena napasnya sama orang yang hampir membunuhnya. Paginya, Sultan pun ke tempat otopsi karena ada korban lagi. Di sini petunjuk bertambah karena dokter menemukan pecahan kaca di tangannya. Sultan pun pergi ke TKP, dia pun menemukan serpihan kaca lagi. Dia pun menyuruh asistennya buat periksa semua mobil. Aki csak erre járhatott. Di sisi istri Peli, dia pun sudah curiga sama suaminya. Kok ada niat dia membunuh diriku? Karena hal itu, istrinya pun sangat sedih. Di pabrik, Peli melihat polisi sedang memeriksa mobilnya. Sultan pun mencari dengan teliti sehingga dia pun menemukan serpihan kaca lagi. Lalu dia pun pergi ke rumah Peli buat mencari barang bukti lainnya. Di sisi Peli, dia pun ditanya-tanya sama Bota. Karena Peli bisa mengelak, Bota pun suruh dia keluar. Pas jalan keluar, Bota pun mendengar sepatu berisik. Bota pun mengikuti Peli. Ketika Sultan datang, Peli pun lari ke belakang pabrik sehingga terjadilah kejar-kejaran. Ketika jalan buntu, Peli pun berniat bunuh diri dan loncat ke air. Sultan pun tidak mau kehilangan barang bukti, dia pun menyusul juga. Lalu Sultan pun berhasil menemukannya. Di kantor, Bota pun sempat marah sama Peli karena Peli mengejeknya karena tidak bisa menangkapnya waktu dulu. Setelah tenang, Peli pun cerita yang sebenarnya. Ternyata malam itu dia emang melihat Akos berantem sama pacarnya. Lalu Peli pun mendekatinya. Ternyata pacar Akos ini pun melayani Peli sehingga mereka pun mau celup-celupan. Ternyata Peli ini tidak bisa berdiri sana sehingga pacar Akos menertawai Peli. Peli pun sangat marah dan ambil besi buat dipukul di kepalanya. Seketika itu dia pun tewas. Anehnya Peli pun berdiri sana. Jadi mode itulah psikopat pada umumnya sana.
Setelah kasus selesai, Sultan pun tanya sama asistennya tentang atasannya sama botak. Kalau botak itu dipensiunkan, kalau atasannya itu dipindahkan lalu pangkatnya diturunkan. Ketika Sultan bersepeda di luar, dia pun ditabrak oleh mobil dari belakang. Pajabat duo tu mode moko sana. Di sisi Akos, dia sudah dibebaskan. Dia dijemput sama adiknya. Pas sampai di rumah, dia pun teriak sejadi-jadinya karena senang dia pun bisa bebas kembali. Di akhir film, Peli pun dihukum mati dengan hukuman gantung. Sebelum dihukum, dia pun membuka sebatunya buat kenang-kenangan. Di sisi Sultan, dia pun tidak ada yang menolonginya sehingga dia pun tewas di tempat. Selesai sana. Di film ko sangatlah mantap sana, apalagi secara pula menonton sana, spoiler berbahaya sana, anak ketek pun warning sana, nak boleh nak ketek nonton ekor sana. Jadi mahal dapat sana, buntang wai duit di tahun kini ko sana. Jadi di tahun dulu tu kalau orang membunuh tu payah menangkut sana. Jadi susah menangkut, beruntung wai duit di zaman kini kan. Membunuh orang kini kan bisa dapat. Mantap sana. Oke. Jangan lupa ya sana tanda merah subrek itu ya sana. Tunggu video selanjutnya ya sana. Oke. Terima kasih kasado ya sana.